Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, fa'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika amsayna, bika asbahna, bika nahya, bika namutu, ilaika nusyur. Amsayna wa amsal mulku lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya rabbana khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal, su'il kibar, 'adabin fin nar, 'adabin fil qabr. Allahumma amsa bina min ni'ma wa bi ahdin min khalqika fa inka wahdaka ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan tayyiba, 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, kita berada di bulan Rajab, tanggal 8, 9, 8. Kita udah masuki bulan Rajab 1442 Hijriah. Bulan Rajab adalah bulan yang ketujuh dari 12 bulan. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, bilangan bulan itu ada 12. Bilangan bulan ada 12 di dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kita ini Hijriah itu baru tahun berapa sekarang? 1442 ya. Masehi tahun berapa udah? 2021. Berapa selisihnya? Kurang lebih 500 tahun antara Masehi dan Hijriah tahunnya ya. Masehi ada berapa bulan? 12. Hijriah ada berapa bulan? 12. Minggu lalu orang Cina merayakan Imlek. Tahun berapa? Imlek ada tahun ini juga kan? Gak ada yang tahu. Bukan gak ada orang Cina di sini. Tahun kalau nggak salah di kalender itu 2500-an. 2500-an. Ntar lihat lagi tuh, tanya orang Cina tuh. Imlek tahun kan tahun baru Cina tuh. Tahun 2500-an. Selisihnya kurang lebih lah. Kalender Cina 500 tahun sebelum kalender Masehi. Setelah itu ada kalender Masehi. Setelah kalender Masehi kurang lebih 500 tahun setelahnya ada kalender Hijriah. Kita sekarang 1400-an. Yang menariknya, jamaah rahmatullah, Cina itu ada berapa bulan dia punya kalendernya tersebut. Katanya kalau nggak 12, 13. Antara itulah. Kalau nggak 12, 13. Masehi udah jelas 12, Januari sampai Desember itu 12. Hijriyah Allah mengatakan di Al-Quran, yauma khalaqa iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran, 12 bulan. Ada pemahaman dari dulu emang Allah udah tetapkan namanya waktu itu setahun berapa? 12 bulan. Sehingga walaupun dia bukan orang Islam, orang Cina misalnya, dengan ilmu yang dikasih oleh Allah, dia ketemu sampai ya setahun itu dalam inian dia ada berapa? 12 bulan. Sebelum Nabi Muhammad lahir 500 tahun sebelumnya, orang-orang Masehi udah punya tuh patokan Gregorian kalender atau apa. Yang sekarang udah tahun 2021. Berapa bulan mereka punya? 12 juga. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Arab udah mengenal tuh bulan-bulan, cuman dia nggak pakai tahunnya aja gitu. Tapi bulan-bulannya udah ada, dia udah tahu bulan Muharram, bulan Safar,
Rabiul Awal tuh udah ada, nama-nama bulan tuh udah ada, mereka udah punya. Berapa juga? 12. Shadaqallahul azim, benarlah Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti lihat tuh, di Cina itu kalau nggak salah kalender antara 12-13 tuh sebulan, setahun mereka patokannya. Memang kalau dia punya Imlek nggak lewat dari Januari dan Februari, dia punya aturan sedemikian rupa. Pokoknya kalau nggak Januari, Februari dia punya aturan, balik lagi dan begitu. Kalau kita umat Islam ya hari rayanya ya kalau berdasarkan, kalau dilihat kalendernya Masehi bisa pindah-pindah terus. Kadang di Januari tahun ini insya Allah Idul Fitri itu akan jatuh Mei kali, kurang lebih di bulan Mei. Bisa jadi tahun berikutnya kalau nggak di bulan Mei udah naik ke bulan April terus dan seterusnya. Cuman yang menariknya, baik dia punya hitungan kalender Cina ataupun kalender Masehi, apalagi kita kalender Hijriah, bulannya itu sama juga, 12 bulan. 12 bulan. Benarlah Allah ketika mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, bilangan bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan berapa bilangannya dalam setahun? 12. Kata Allah, dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 yang disebut dengan bulan hurum, bulan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya apa aja bulan 4 tersebut. 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yang sekarang kita ada nih, Rajab Mudhar. Kata Nabi dalam riwayat, wa Rajabu Mudhar. Kata ulama, Mudhar itu apa? Mudhar itu dikatakan bangsa kabilah Arab yang mengistimewakan bulan Rajab, mengagungkan bulan Rajab. Kata Nabi, dan Rajab Mudhar di antara Jumada dan Sya'ban. Sekarang kita ada di bulan Rajab. Kata ulama, Rajab itu dari kata-kata Rajab tarjib, artinya ta'zim, mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan, membesarkan. Karena bangsa Arab bulan Rajab diistimewakan, apalagi yang namanya kabilah Mudhar. Bahkan dalam keterangan ada mereka punya sembelihan yang disembeli di bulan Rajab yang dinamakan Atirah. Atirah. Kalau kita umat Islam sembelihannya di Idul Adha, tapi ada dulu bangsa jahiliyah ada Atirah. Ketika masuk bulan Rajab disebut juga Rajabiyah. Bulan Rajab Allah mengatakan termasuk bulan haram. Apa maksudnya bulan haram? Dia selain yang dipilih oleh Allah menjadi dari 4 bulan-bulan yang hurum, juga di situ karena di situ dilarang perang. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Dalam Al-Quran ada, mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, bulan haram, apa yang ditanya? Qital, perang di dalamnya. Qul qitalun fi kabir wa saddun 'an sabilillah. Di dalam ayat yang surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kau berbuat zalim di dalamnya. Para ulama mengatakan di dalamnya, kata gantinya itu kembali kemana? Apakah ke-12 karena Allah menyebutkan bilangan bulan ada 12, atau ke-4 karena dari 12 bulan tersebut ada 4 haram? Para ulama banyakkan yang kita pahamin kembalinya di situ, jangan berbuat zalim di dalamnya, yang paling dekat yaitu 4. Apa pemahamannya? Berbuat zalim dilarang sepanjang masa, apalagi kalau di bulan haram. Berbuat zalim kita dilarang, apalagi kalau itu di bulan haram. Berbuat maksiat dilarang, apalagi kalau di kota Mekah. Nanti hadis yang kita bicarakan berhubungan dengan keistimewaan daripada kota Mekah. Mungkin logikanya kayak gitu. Istri-istri Nabi Muhammad SAW, kalau dia berbuat baik, dia akan mendapatkan keistimewaan, keutamaan dan seterusnya. Tapi kalau sebaliknya,
may ya'ti minkunna bi fahishatin, kan ada tuh di dalam Al-Qur'an. Cerita kisah kata Allah tentang istri-istri Nabi. Tapi kalau engkau wahai istri-istri Nabi melakukan perbuatan sebaliknya yang kurang baik, yang lain-lain, yudha'ab, ditambahin juga, didobelin gitu loh. Sehingga ada pemahaman bagus juga di bulan Rajab kita melaksanakan amal-amal soleh sunnah yang banyak macam-macam. Karena apa? Karena bulan Rajab dikatakan bagaikan, ada dua perumpamaan yang disebutkan dalam kitab kata para ulama. Pertama, bagaikan orang menanam bulan Rajab. Bulan Sya'ban bagaikan menyirami, dan di bulan Ramadan bagaikan memanen. Siapa yang tidak menanam dan tidak menyirami, bagaimana nanti di bulan Ramadan dia akan panen. Apa yang mau bisa dilakukan, perbanyaklah amal-amal baik yang bisa kita lakukan. Yang demen puasa sunnah, silahkan puasa sunnah di bulan Rajab. Yang demen bersedekah, silakan banyak bersedekah di bulan Rajab. Yang demen amal soleh tilawat Quran, silakan macam-macam. Silakan amal soleh yang bisa kita lakukan, bagus sekali dilakukan di bulan Rajab. Mudah-mudahan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan yang 50 hari lagi. Berapa hari lagi? Biasanya di Masjid Al-Hidayah ini di countdown, menghitung mundur. Berapa hari lagi menuju bulan Ramadan? 40, 56, 55 atau berapa? Kayaknya ada di grup profilnya itu 50 berasnya atau lupa nih, misalnya ada 50 berapa hari? 52 hari, kan sekarang udah 8 tambah 22 udah 30, kemudian nih kurang lebih 52, 51 hari, ya 50-an lah kurang lebih 50 hari menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Covid udah hilang, insya Allah sih. Kalau lihat data-datanya Covid, banyakan yang sakit apa yang sembuh? Banyakan yang sembuh, kayak demikian. Kita tetap optimis, kita tetap memohon dan memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bosan-bosannya agar diberikan sehat walafiat. Satu lagi perumpamaan bulan Rajab kata ulama, bagaikan angin. Kalau tadi bagaikan menanam, Sya'ban bagaikan nyiramin, Ramadan bagaikan panen. Satu lagi kata ulama, Rajab itu bagaikan angin, Sya'ban bagaikan awan-awan, Ramadan hujan. Hari ini hujan besar, Jakarta masih banjir. Beritanya Jakarta, saya asli orang Jakarta, keluarga saya ada di Jakarta, ada beberapa keluarga yang lokasinya masih kena banjir. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kekuatan, mudah-mudahan diberikan kebaikan lah, diberikan kebaikan. Karena hujannya memang alhamdulillah Allah kasih hujan dari malam-malam kan, dari kemarin malam sampai subuh juga. Kemarin subuh tuh 2 hari subuh ini alhamdulillah Allah kasih hujan. Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membaca kembali dari kitab Sahihul Qasasin Nabawi. Ternyata hadis ini hadis terakhir dalam buku ini. Udah selesai nih buku ini yang kurang lebih 300 halaman, 80 halaman. Hadis yang terakhir dari buku ini yaitu hadis tentang hadis ke-57. Itu udah selesai hadisnya, udah hatam nih. Malam ini hataman nih kitab. Padahal belum bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Hadis ke-57, kisah yang dikumpulkan oleh penulis Ad-Doktor Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dan yang lainnya tentang qasamah fil jahiliyah. Apa itu qasamah? Sumpah. Sumpah, tapi sumpah apa nih? Nah, ini ada sumpah yang berhubungan dengan tindakan, perbuatan dan seterusnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan, meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas. Para ulama memahami sahabat Ibnu Abbas mengetahuinya dari Nabi. Di sini nggak dikatakan Nabi bersabda, enggak. Tapi di sini dikatakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
ceritain oleh sahabat Ibnu Abbas. Ngomong sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Inna awwala qasamatin kanat fil jahiliyah lafina bani Hashim. Sungguhnya sumpah qasamah, sumpah apa? Nanti akan kita jelaskan. Sumpah yang melawan tuduhan dan semisalnya. Tuduhan gara-gara darah, gara-gara ada yang terbunuh. Kan dalam Islam ada kata-kata, ada keterangan Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti kalau ada orang menuduh, dia harus mendatangkan bukti, saksi. Kalau ada orang yang mengingkari, dia bisa mengingkarinya dengan sumpah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Pertama kali qasamah di jahiliyah. Jadi ini kisah sebelum Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi. Mungkin ketika Nabi usia 20 tahun atau 17 tahun dan wallahu a'lam bishawab. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, inna awwala qasamatin kanat fil jahiliyati. Pertama kali sumpah qasamah yang ada di jahiliyah itu kepada kami Bani Hashim. Kana rajulun min Bani Hashim istajaru rajulun min Quraisyin min fakhidin ukhra. Ada seorang dari kaum bangsa kami disewalah orang untuk kerja dari kabilah oleh kabilah lain. Kemudian disewa untuk apa? Ya untuk bertugas, untuk nemenin, untuk saat itu menjaga hartanya. Apa hartanya? Hewan, unta. Fantalaqa ma'ahu fi ibilih. Berangkatlah untuk menjaga untanya. Ada beberapa ekor unta nggak disebutkan di sini. Famar rajulun min Bani Hashim qadin qata'at urwatu juwaliqihi. Ketemu dengan temannya yang putus tali tasnya gitu. Tas kan ada talinya, mungkin saya memahaminya demikian. Walaupun tasnya tersebut dahulu yang terbuat dari kulit juwaliq. Kemudian dia bilang, aghithni biqalin ashuddu bi urwata juwaliqi. Ini dong, apa bahasa saya, pinjemin dong atau bantuin dong, berikan saya tali untuk ngikat tas ini nih yang ada talinya tersebut. La tanfirul ibil, dikasih dah. Fa'atau iqalan, dikasih tali. Fashadda bi urwata juwaliqihi. Jadi ada seorang bani dari sebuah kabilah menyewa orang dari Bani Hashim untuk menggembala atau bukan menggembala, menjagain dia punya hewan-hewan unta. Kemudian ketika mereka di jalan bertemu dengan temannya dari para orang yang disewa tersebut, dia membutuhkan tali, dikasih talinya tersebut karena tasnya putus dan semisalnya. Falamma nazalu uqilatil ibil illa ba'iran wahidan. Ketika mereka udah ke suatu tempat, semua unta-untanya diikat kecuali satu unta kagak diikat. Kenapa? Bisa jadi talinya tadi buat orang yang temenin tersebut. Faqala alladhi istajaru, bosnya, majikannya, mana itu, kenapa kok nggak diikat nih satu unta? Ma sya'nu hadzal ba'ir lam yuqal min bainil ibil. Kenapa unta ini belum diikat seperti yang lain-lainnya? Qala laisa lahu iqalun, kata orang yang disewa, kagak ada talinya, habis mungkin talinya. Qala fa aina iqaluhu, mana talinya? Enggak ada. Fa hadzafahu bi'asa. Ini majikan yang nyewa tersebut mungkin emosional, temperamental, nggak dijelaskan. Mendengar itu, dilemparin itu orang yang disewa tersebut dengan tongkat, dengan dia punya kayu. Gara-gara itu qadarullah menjadi sakit, yang sakitnya tersebut menyebabkan dia mati, itu yang disewa. Kana fihi ajaluhu famarra bihi rajulun min ahlil Yaman. Jadi mungkin sakit, dan sebelum meninggal orang yang tadi disewa tersebut ketemu dengan orang dari Yaman. Apa dia bertanya, atashhadul mausim, wahai orang Yaman, inti mau datang pergi haji? Enggak. Qala ma asyhad wa rubbama syahid, bisa jadi nanti kalau kesempatan. Baik, kalau anda nanti pergi haji, hal anta muballighun anni risalatan marratan minad dahr, pesan saya, nitip pesan kalau anda pergi haji nanti. Jadi haji tersebut
sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, karena dari zaman Nabi Ibrahim. Kapan musim mereka haji? Ya bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Kata orang yang tadi habis dipukul dengan kayu yang akan sebelum meninggal, dia berpesan kepada orang Yaman yang lewat, yang dia ketemu. Apa pesannya? Ditulis, idza anta syaital mausim fanadi, kalau anda nanti datang musim haji, umumkan, wahai ya ala Quraisy, wahai orang Quraisy. Kalau mereka menjawab, ya kami Quraisy, ada apaan? Fana dipanggil juga, serukan, wahai Bani Hashim. Kalau mereka menjawab siap, ya menyerukan, terus tanya mana Abu Talib, pasal anak Abi Talib. Terus kalau udah ketemu, bilangin Abu Talib, anna fulanan, tadi bosnya yang nyewa dia, qatalani fi iqalin, gara-gara saya tadi ngilangin atau minjemin satu tali, gara-gara tadi dikasih tersebut, terus gak dia ikat, gara-gara itu talinya gak ada, gak ikat untanya, gara-gara itu saya dibunuh, qatalani fi iqalin. Jadi sebelum mati beneran masih sempat menyampaikan ini gara-gara penyebab kematiannya, gara-gara dipukul, dilempar pakai kayu atau tongkat, gara-gara itu majikannya kesal, gara-gara nggak ada satu ekor unta, gara-gara tali doang. Qatalani fi iqalin wa matal mustajaru, qadara, benar itu meninggal. Jadi sebelum meninggal sempat berpesan tersebut. Falamma qadimal ladzi istajarahu atahu Abu Talib, yang nyewa balik dah pulang ke Mekah dan semisalnya, ketemu Abu Talib, terus kenapa itu meninggal yang kamu sewa? Itu kan dari kabilahnya Abu Talib, dari kabilahnya Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim, Quraisy. Kata orang tersebut, namanya kalau nggak salah Khidash, dalam keterangan di buku lain saya ngelihat syarahnya Sahih Bukhari yang tulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Al-Hafiz Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, disebut kalau nggak salah namanya ada Khidash. Dia bilang itu sakit, kemudian sakit ya saya rawat, kemudian akhirnya meninggal, dia bilang gitu. Dia nggak merasa gara-gara dia yang pembunuhnya, penyebabnya tersebut. Fawalitu dafnau, udah meninggal ya udah saya kuburin. Qala qad kana ahla dzalika minka, ya udah Abu Talib selesai. Falam thumma inna rajul, kemudian beberapa waktu berlalu, datanglah musim haji. Datanglah musim, orang Yaman yang tadi dititipin, yang dipesenin, datang, dia pergi haji. Ketika dia pergi haji kan ketemu banyak orang, dia sampaikan apa yang sang mayit tersebut pesankan. Dia panggil, famukasahinan thumma inna rajul ladzi awsayla yublughu anhu wafal mausim, datang mausim. Faqala, orang tersebut berkata, wahai bangsa Quraisy, orang Quraisy, ya kita Quraisy. Terus mana Bani Hashim? Ya kita Bani Hashim. Ini cuma Bani Hashim. Mana Abu Talib? Faina Abu Talib? Ya saya Abu Talib. Kata orang Yaman tersebut, dia bilang, amarani fulanun an ublighaka risalatan, ada pesan dari fulan yang meninggal. Apa pesannya? Bahwasanya majikannya yang nyewa dia, anna fulanan qatalahu fi iqalin, dia terbunuh, dia dibunuh gara-gara tali tersebut. Kasih tahu. Abu Talib kaget juga, mungkin bahasa saya ini. Fa'ata Abu Talib faqal, kalau benar kata Abu Talib ya tokoh, kita tahu Abu Talib adalah tokoh. Ini nggak ada kata-kata nabinya di sini, cuma nama Imam Bukhari dikatakan ini hadis. Walaupun perkataan siapa? Sahabat Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sahabat Abdullah bin Abbas nggak tahu peristiwa ini, karena melainkan gara-gara diinfokan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Talib setelah dapat informasi tersebut, apa kata Abu Talib? Ikhtar minna ihda salas, datang tuh ke orang yang menyewa, yang dikatakan dia telah membunuh
Al-mayyit tadi yang udah meninggal, ikhtar minna ihda salasin. Ada tiga opsi. Ada tiga opsi untuk menyelesaikan hal ini, kasus ini. Apa opsinya tersebut? In syi'ta an tuaddiya mi'atan minal ibil. Kalau misalnya pertama, gara-gara Anda membunuh, maka denda 100 ekor unta. 100 ekor unta. Berapa 100 ekor unta? Ya berapa miliar, saya nggak tahu. Udah pokoknya miliaran lah kalau diinikan di sini sekarang. 100 ekor unta. Itu opsi yang pertama. Wahai fulan, karena engkau membunuh yang tadi disewa, engkau harus bayar 100 ekor unta. Yang kedua, fa innaka qalta, karena engkau telah membunuh ini dari Bani Quraisy, Bani Hashim tersebut. Wa in syi'ta, kalau engkau menolak bahwasanya engkau membunuh, pilihan yang kedua, halafa khamsuna min qaumik innaka lam taqtulhu. Bersumpah 50 orang dari kabilah kamu, dari bangsa kamu, keluarga kamu, 50 orang bersumpah bahwasanya engkau tidak membunuh itu mayit tersebut yang dari kaum kabilah Bani Quraisy. Ini opsi yang kedua. Yang ketiga, fa'in abaita, kalau engkau kagak mau bersumpah, engkau saya bunuh, engkau kita bunuh, karena engkau telah membunuh dari kami, anggota kami atau keluarga kami. Fa'ata qaumahu. Ini jadi pilihannya itu tiga. Pertama, bayar, berapa suruh bayar? 100 unta. Yang kedua, engkau bersumpah 50 orang. Ini dia. Kenapa disebut qasamah, sumpahnya di sini. 50 orang dari bangsa kaummu, dari kerabatmu bersumpah membebaskan, menolak, melawan tuduhan ini. Yang ketiga opsinya, engkau nggak mau membayar, nggak mau bersumpah, ya udah kita yang bunuh engkau karena engkau telah membunuh anggota kita. Jadi apa pilihan yang diambil? Apa pilihan yang diambil? Fa'ata qaumahu. Dia itu yang tadi dituduh yang namanya khidash jahiliyah. Saya nggak tahu apakah masuk Islam atau enggak, wallah alam bissawab. Jadi ini cerita kata sahabat Abdullah bin Abbas fil jahiliyah. Nabi belum dilantik jadi nabi. Nabi belum dilantik jadi nabi. Kemudian dia datang ke kaumnya. Dia tanya, "Gimana nih?" Kata kaumnya, "Kita bersumpah." Nah, kita bersumpah. Berapa orang yang disuruh bersumpah? 50 orang. Kita bersumpah, nanti pada waktunya mereka akan bersumpah. Di sini dipahami bersumpahnya itu dikatakan dalam keterangan para ulama, tempatnya di kota Mekah, di depan Ka'bah, di antara rukun dan makom. Saya nggak tahu persis, mungkin rukun, apakah rukun Yamani atau rukun Hijri Ismail, pokoknya dikatakan di situ antara rukun dan makom, disitulah tempat mereka akan bersumpah. Bersumpah untuk apa? Melawan tuduhan tersebut, melawan pesan bahwasanya dia meninggal gara-gara dibunuh. Fa'atatu, sebelum waktu sumpah tersebut terdatang, mungkin beberapa hari atau enggak disebutkan, datanglah ke Abu Talib imra'atun min Bani Hashim kanat tahta rajul minhum qad walad law faqalat ya Abu Talib uhibbu an tujiza ibni hadha bi rajulin minal khamsin. Ada satu orang dari keluarga yang akan bersumpah, kan dari 50 orang tersebut ada satu orang wanita dari kabilah Bani Hashim yang dia udah ada hubungan dengan laki-laki dari kabilah yang tertuduh tersebut. Kemudian wanita tersebut bilang kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, ini anakku harusnya kudu sumpah nih, tapi saya minta engkau antujiza ibni hadza bi rajulin minal khamsin." Artinya dikasih dispensasi, atau dalam keterangan di sini dia siap membayar. Jadi kalau tadi pilihan yang pertama adalah 100 ekor unta, kalau kemudian pilihan yang kedua dengan 50 sumpah, maka asumsinya satu orang yang bersumpah itu setara 2 ekor unta. Karena berapa disuruh bayar? 100, kalau enggak 50 orang
bersumpah. Maka seorang wanita tersebut dia mohon kepada Abu Thalib biar dia nggak sumpah, gantinya sumpah, dua anak daripada anaknya sumpah, siap membayar 2 ekor unta. Jadi ada keterangan antujiza iwal antahum wa yamin wa qila yatujiru birra min al-ijar. Ada pemahaman demikian. Itu satu. Wala tusbir yaminahu haitsu tusbarul aiman. Dia enggak perlu bersumpah. Kemudian berikutnya fa'atau rajul minhum, juga datang satu orang laki-laki dari kabilah yang harus bersumpah. Dia berkata kepada Abu Thalib, aratta khamsina rajulan ayyahlifu, wahai Abu Thalib, engkau menetapkan 50 orang bersumpah di tempat tersebut, dan 50 orang tersebut sama juga dengan 100 ekor unta, berarti satu orang 2 ekor unta, maka ini saya kasih 2 ekor unta dan saya nggak perlu bersumpah. Jadi udah ada 2 yang rela membayar 2 ekor unta masing-masing daripada bersumpah. Datanglah waktu bersumpah. Dikatakan di sini wajah samaniyatun. Abu Thalib menerima tuh tadi 2 orang tersebut yang minta dispensasi dan pengecualian, ataupun dia bersiap menggantinya dengan dengan bayar 2 ekor unta masing-masing. Pada waktunya datanglah, berarti berapa yang harus bersumpah sekarang? Berapa yang harus bersumpah? Kan tadi harus 50. 2 orang sudah menebus dengan 2 ekor unta. Maka datanglah yang dikatakan samaniyatun wa arba'un, 48. Kan tadi surah Abu Thalib berapa? 50. 2 udah kita nggak mau bersumpah. Datanglah 48. Mereka bersumpah. Apa isi sumpahnya? Tadi bahwasanya anggota keluarga mereka tidak membunuh, apa yang dikatakan pesan yang disampaikan dari Yaman tersebut. Fahalafu, bersumpah. Ini yang disebut dengan qasamah. Ini qasamah, bersumpah. Kenapa? Karena kan nggak ada buktinya nih. Masalahnya kagak ada bukti, nggak ada saksi. Orang yang dari Yaman juga kagak tahu, dia cuma menyampaikan doang. Fahalafu, mereka bersumpah. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini? Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah, ma halal haulu wa minas samaniyati warba'ina ainun tatrib. Gak nyampe setahun 48 orang itu mampus mati. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, walladzi nafsi biyadihi ma halal haulu, gak nyampe setahun setelah sumpah itu diucapkan, disampaikan, nggak ada dari sama semuanya itu, dan 48 nggak ada yang masih hidup. Apa dikatakan di sini? Ma halal haulu wa minas samaniyati wa arba'ina ainin tatrif. Nggak ada lagi yang matanya bergerak. Saya memahami yang keterangan mampus tuh semuanya tersebut. Karena apa? Ya berarti dia sumpahnya bukan sumpah yang benar, ini kan siap gitu. Makanya kan kalau di Indonesia itu ada Gus Nur yang lagi di penjara, dikit-dikit berani serem juga tuh sumpah tersebut. Dan sumpah. Ini salah satu yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kenapa demikian? Keistimewaan kota Mekah. Orang-orang jahiliyah udah jangan main-main dengan sumpah. Apalagi ini sumpahnya ini yang dikatakan oleh para ulama, biasanya kalau orang jahiliyah itu sumpahnya serius, benar-benar, bukan main-main. Kemudian sumpahnya untuk menunjukkan keseriusannya tersebut, sumpahnya di depan Ka'bah. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Walladzi nafsi biyadihi ma halal haul wa minas samaniyati wa arba'ina ainun tatrif." Nggak nyampe setahun 48 orang tersebut kagak ada yang hidup, kurang dari setahun semuanya udah meninggal masa tersebut. Ini yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas,
Padahal Abdullah bin Abbas ketika itu terjadi belum lahir, kata ulama. Kenapa? Ya, terus kenapa diriwayatkan? Dia taunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya ini masuk kategori hadis. Ini enggak ada kata-kata Nabi tadi. Cerita dari sahabat Abdullah bin Abbas yang dipahamin informasinya tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan qasama, sumpah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh apa yang dikatakan manfaat daripada hadis ini. Iqrarul Islam ba'da ma kana 'alil hukum fil jahiliyah wa minhul qasamah. Jahiliyah ada hal-hal yang masih diakuin di dalam agama Islam. Salah satunya adalah tentang qasamah. Apa itu qasamah tadi? Sumpah yang berhubungan dengan pembelaan diri atau bisa jadi menuduh ketika tidak ada bukti. Makanya disebutkan di sini kata pensyarah, al-qasamah allati aqarratha syari'atul islamah yu'malu biha 'inda 'adami wujudi bayyinatin tadullu 'alal qatil. Qasamah, sumpah ini jadi yang tadi itu 48 orang sumpahnya berturut-turut, langsung satu bersumpah, ini bersumpah, 48 orang. Sebagaimana sumpah juga dapat juga di Al-Quran diatur juga ketika ada seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa ada bukti. Walladzina yarmuna azwajahum, disebutkan dalam surat An-Nur ada hukum yang disebut dengan li'an. Apa itu li'an? Suami menuduh istrinya berzina, gak ada bukti. Jadi ada seorang sahabat dulu dikatakan dalam riwayat Sababun Nuzul, dia cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, istri saya berzina. Kata Nabi sebelum turun ayat di surat Nur, al-bayyinah au haddun fi zahrik. Wahai engkau, kalau nggak salah namanya Hilal atau Umay, saya lupa namanya, kalau nggak punya bukti, engkau yang akan dihukum menuduh orang berbuat zina. Kata sahabat tersebut, laki-laki tersebut, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang suami pulang ke rumah ngelihat istrinya berzina kemudian dia cari saksi atau bukti? Enggak. Saya yakin nanti Allah akan menurunkan ketetapan dan seterusnya atau apa semisalnya. Kemudian setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, jika walladzina yarmuna azwajahum, di awal-awal daripada surat An-Nur, walladzina yarmuna azwajahum, jika ada suami-suami menuduh istrinya berzina dan dia tidak punya bukti, maka dia bisa bersumpah 4 kali bahwasanya dia benar terhadap tuduhannya, dan yang kelima dia siap menanggung murka Allah, ghadab Allah, kalau dia bohong. Kalau suaminya udah berani begini, istrinya bisa dieksekusi tuh. Eksekusinya orang berbuat zina, kalau orang menikah berbuat zina diapain? Dirajam sampai mati. Kemudian apa namanya di dalam Al-Qur'an, wa tadrau anhal adab, istrinya juga dikasih kesempatan untuk membela diri. Dengan apa? Kalau istrinya berani bersumpah juga bahwasanya suaminya bohong 4 kali, terhadap 4 kali dia bersumpah bahwasanya suaminya bohong terhadap tuduhannya bahwasanya dia berbuat zina, dan yang kelima dia siap menanggung laknat dari Allah kalau suaminya benar. Kalau kayak gitu dia gak jadi dihukum itu sang istri. Cuman gara-gara ini dalam fikih, bagaimana dulu Nabi, ini suami istri nggak boleh lagi harus diceraikan selama-lamanya, nggak boleh rujuk. Kenapa? Udah kagak ada kepercayaan di antara mereka. Di antara ini yang disebut dalam fikih disebut li'an. Nanti bisa dilihat di surat awal-awal surat Nur. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada fasyahadatu ahadihim arba'a syahadatin billah innahu laminas shadiqin wa yadra'u 'anha al'adab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata, dan seterusnya ada di surat awal An-Nur. Nah, setelah kejadian tersebut, ya udah, sama Nabi Muhammad SAW kagak lagi itu dipisahkan, dan dalam pemahaman para ulama keterangan yang dipahami kagak boleh rujuk, lebih dahsyat daripada hanya orang talak 3. Kalau talak 3
masih ada kesempatan kalau istrinya udah menikah, mantan istrinya udah nikah dengan orang lain, bisa rujuk. Tapi kalau udah li'an, apa itu li'an? Saling mengutuk di antara pasangan suami istri tersebut, maka tidak bisa lagi ada rujuk bagi mereka. Pasti salah satunya ada yang bohong. Ada yang bohong. Situ dikatakan kalau suami menuduh istrinya berbuat zina. Kalau istri menuduh suami berbuat zina, nggak disebutin dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ada pemahaman, bisa jadi itu bukan wanita lain, tapi itu istrinya, cuman kagak dikasih tahu lagi, dia kawin lagi, kawin kedua, kawin ketiga, kan bisa jadi. Kalau istri menuduh suami, itu bukan saya berzina, itu udah saya nikahin, tapi saya nggak kasih tahu kamu. Itu mungkin ya, kalau istri menuduh suaminya, walaupun mungkin juga dia berzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi terakhir udah habis. Qasama ini cerita Qasama. Pertama, jadi Qasama diakui dalam Islam masih sebagaimana jahiliyah. Kemudian jawaz taghliz 'ala al-hal fil amri al-'azim fa in kana fi Makkah ya al masjidna. Untuk menseriuskan perkara ini, maka bukan perkara remeh, ini nyawa manusia, maka di sini disebutkan oleh penulis pensyarah, sumpahnya tersebut sebagaimana dipahami para ulama dilakukan di antara rukun wal maqam, di depan Ka'bah, dan ini yang dikatakan salah satu keistimewaan kota Mekah, karena kalau sumpah, jadi dari jahiliyah itu orang udah tahu jangan main-main di kota Mekah, ada rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, kota suci, dan banyak kalau misalnya orang-orang jahiliyah juga udah takut, juga nggak sembarangan, serius menghormati daripada kota Mekah. Hadza billahi taufik. Demikian selesai buku yang kita baca selama ini. Mudah-mudahan dari kurang lebih ada 57 hadis. Jadi kurang lebih ada 57 hadis yang pernah dibacakan dalam kesempatan majlis ini daripada kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.